Cara mudah untuk membuat ekstrak ketapang lur. Ini sangat-sangat simpel sekali lur. Bahkan ini kalian bisa jual kembali. Untuk bahannya pun sangat murah meriah dan sangat mudah didapatkan ya lur ini. Ini cocok banget untuk kalian yang sedang mencari usaha baru atau tambahan baru ya lur ini. Di masa-masa sulit seperti ini di PPKM. Ini seperti ini contohnya. Pekat ya ini. Nah ini caranya gimana nanti saya akan terangkan di dalam video ini, dan fungsinya itu apa, manfaatnya itu apa aja. Terus perbandingan dengan air bening dan air ketapang itu apa lur. Oke lur, tetap simak videonya. Sebelumnya yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Yang sudah subscribe terima kasih banyak untuk supportnya ya lur. Oke lur, sebelumnya terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tentunya di Pengok Fish ya lur. Oke, untuk kali ini di video ini saya akan membagikan sedikit tentang ekstrak ketapang ini, dan bisa kalian bikin untuk peluang usaha di masa-masa sulit seperti ini ya lur. Ini untuk per botol ukuran 1 literan ini kalian bisa jual di harga 5.000 sampai 10.000 lur. Lumayan banget ya lur untuk tambah-tambahan di masa-masa PPKM seperti ini ya lur. Namun kalau saya ini tidak saya perjualbelikan karena saya enggak terlalu berminat di ketapang ini ya. Tapi kalian boleh coba cara bikinnya itu gimana. Oke, langsung saja simak video ini ya lur. Oke lur, yang perlu kita siapkan bahan-bahannya itu cuma ada 2 ya. Yang pertama itu ketapang, ini habis tak cari tadi ya, seperti ini ya, adanya seperti ini nggak apa-apa, ini bisa dipakai. Yang penting tuh sudah jatuh tua, jangan yang masih muda ya. Intinya seperti ini. Kalau yang lebih bagus tuh ya nggak ada ya, adanya cuma ini bisa dipakai ya. Namun ini nanti kekurangannya itu nanti hasilnya akan berminyak karena daunnya ini berkilau seperti ini ya. Nah ini kecoklatan seperti ini, namun untuk kepekatannya malah pekat. Nah, seperti ini lur. Ini pernah saya jadiin konten, tapi untuk ekstrak ketapangnya itu lebih lama ya pembuatannya. Kalau ini nanti itu langsung bisa dipakai lur. Yang pertama bahannya cuma ketapang sama secang lur, seperti ini. Nah ini kalian bisa cari di pasar. Ini cuma murah ya, 5.000 sampai 10.000 kalian sudah bisa mendapatkan. Kalau di mana itu, di yang jual-jual repekan itu malah lebih mahal ya untuk harganya. Lebih mending belilah di pasar aja ini. Terus kalau ketapang cuma nyari di pinggir jalan tuh banyak banget. Oke lur, untuk selanjutnya ini kita bersihin dulu ya, kita cuci. Cara cucinya gimana? Cuma tak gini aja lur. Kita siram. Seperti ini. Ini ya, kita remes-remes, gak apa-apa. Ini saya bikinnya cuma sedikit ya, buat hanya untuk beberapa tank aja. Enggak saya jual ya, ini kalian juga bisa jual. Biasanya itu untuk per botol aqua 1 literan itu dijual di harga 5.000 sampai 10.000-an lah. Biasanya untuk labelnya tuh ciu ya, alias cana ciu. Pembuatannya itu seperti ini kurang lebihnya ya. Kalau setiap ipres itu pembuatannya berbeda-beda lur. Kalau ini saya bikinnya cuma ya seperti ini, nanti kalian bisa
simak video ini sampai selesai lur. Diremes-remes gini ya lur. Ini berfungsi untuk membuang kotorannya lur, karena banyak debu-debu yang menempel dan tadi ada banyak semut. Ini sampai seperti ini gak apa-apa ya. Warnanya seperti ini, kita buang airnya. Terus kita masukin lagi nih ketapangnya, terus kita cuci kembali. Simpel lur, ini lur. Lebih bagus bikin ekstraknya tuh kayak yang kemarin saya bikin konten ya. Kalau ini kan nanti pakai air panas, sedikit merusak kayak sari-sari patinya ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk pencuciannya sekiranya aja ya lur, bila dirasa sudah bersih ya sudah, bisa kita pakai seperti ini ya, sampai alum alias lemes kayak gini ya. Tadi kan kaku ya, sekarang udah lemes. Nah ini cuma seperti ini aja. Untuk pencuciannya tuh seperti ini. Terus lalu kita tambahkan secang ya. Ini bukan secang tapi itu serutan pohon secang. Itu seperti ini bentuknya. Nah ini yang dinamakan secang. Untuk perbandingannya 1:1 aja. Misalkan 1 genggam ketapang, terus ya secangnya 1 genggam lur, gitu ya. Ini aja, simple kan. Nah ini gini, terus kita tambahkan air panas lur. Sebentar, tak ambil dulu. Nah ini ya air panasnya, kita tuangkan sini. Berfungsi untuk apa ya, biar zat-zatnya itu keluar semua ya. Kalau cuma pakai air dingin tuh lama, proses pengeluarannya itu lama kayak gini ya. Terus kita tambahin air sedikit secukupnya. Nah ini sudah warnanya itu keluar ya dari secang dan ketapangnya ini. Setelah seperti ini kita tunggu beberapa jam, nanti bertujuan untuk zat-zatnya itu keluar semua ya. Nah ini belum bisa dipakai, pakainya itu setelah dingin saja. Paling 1-2 jam kita sudah bisa menggunakan ekstraknya ini. Ini simple lur, cuma seperti ini ya. Untuk bahannya cuma pakai secang dan ketapang aja. Jangan gunakan ketapang itu yang masih muda ya, alias alumnya itu jatuh. Yang muda banget itu nggak bisa dipakai ya, takutnya nanti zatnya itu malah beracun nanti untuk ikan kita ya, alias cana kita. Itu lebih bagusnya pakainya tuh yang seperti kemarin saya bikin konten nih, yang ekstrak ketapang itu ya seperti ini, tapi ini lebih simpel lagi gitu ya. Tapi zat-zatnya itu agak sedikit rusak, namun tidak berpengaruh ke ikannya ya, tetap sama kok fungsinya. Untuk nanti saya akan jelaskan. Oke lur, tetap simak videonya sampai selesai ya lur. Ya ini setelah 1 jam ya, 1,5 jam lah ini udah saya saring. Untuk hasilnya tuh seperti ini, warnanya itu hitam kemerahan ya, karena campuran dari ketapang dan secang lur. Nah ini untuk ampasnya yang tadi udah tak bisa tak saring, yang digunakan itu yang ini. Untuk cara pemakaiannya gimana, tinggal dituang aja lur, seperti ini ya. Nanti tak tuang di sini. Ini di Riau sama di US. Untuk cara pemakaian atau dosisnya itu
tergantung kalian ya, mau pekat atau cuma mau samar-samar aja ya. Kalau saya sih cuma satu gayung untuk ini, tinggal tuang kayak gini aja bos. Ini satu gayung ya. Untuk ukuran tank panjangnya ini 70, tingginya 30, lebarnya 30 cm begitu ya. Nah ini terlalu banyak apa. Nah seperti ini lur. Ini riau. Ini nanti akan larut dengan sendirinya ya. Di sini nanti juga akan berwarna seperti ini. Kita lanjut yang untuk YS lur. Oke lur, ini lanjut ke Canamaru YS ya ini. Ini si Asu. Nah ini nggak ada aturan pakai ya. Berapa liter atau berapa mili, nggak ada, menyesuaikan kebutuhan kalian aja. Ini seperti ini lur. Kalau mau pekat ya dibanyain, kalau nggak mau terlalu pekat ya sedikit aja, secukupnya aja, selera kalian aja ya lur. Begitu lur, ini ikannya. Terus ini belum menyatu ya. Ini nanti terlarutnya itu maksimalnya itu semalam atau sehari ya. Itu akan terlarut dengan sendirinya. Karena ikannya itu kan gerak kesana kesini ya. Nanti akan terlarut dengan sendirinya. Begitu lur. Kita tutup, jangan lupa ditutup ya. Biar enggak menculat lur. Oke lur. Dan ini pun masih sisa banyak. Oke lur, ini sudah terlalu semua ya ini. Ini tak diemin semalam. Hasilnya seperti ini. Ini sudah terlarut semua. Yang di asu pun juga sudah terlarut ini. Hasilnya seperti ini. Untuk fungsi dan manfaatnya ya lur, langsung ke pembahasannya. Kalau untuk fungsi dan manfaatnya itu tentunya yang pertama itu menurunkan pH air. Karena pH air di air sumur sama pam atau pegunungan itu pH-nya itu tinggi. Itu yang saya tahu tuh pH-nya itu bisa mencapai 7 up ya. Nah, kalau di alamnya itu kan pH-nya itu kan rendah. Kan apa? Canamaru itu hidupnya di air gambut. Air gambut itu pH-nya bisa mencapai 5 ke bawah ya. Bisa 4,5 atau 4. Begitu ya lur. Makanya dari itu kita turunkan dengan cara ini. Kita tambahkan ketapang atau ekstrak ketapang tadi ya lur. Nah ini hasilnya seperti ini. Dan ikan pun menjadi aktif lur ini ya ini. Ini Canamaru riau. Yang itu progresan Toman ya, ini masih kecil. Yang ini asu. Nah ini dari ketapang itu fungsinya pertama menurunkan suhu pH. Kok suhu? Maksudnya pH air. Yang kedua itu untuk antibiotik agar tidak terjadinya WS atau jamur ya lur. Itu berfungsinya untuk mencegah atau mengobati ketika terkena jamur kapas. Lah ini pernah saya gunakan untuk mengobati canak aurantis saya yang terkena jamur kapas ya lur. Itu berhasil selama 1 minggu. Itu saya menggunakan ekstrak ketapang seperti ini. Nah, ini sudah saya botol ya, botolin seperti ini. Nah itu selama 1 minggu tak kasih ini, itu pun sudah sehat kembali atau pulih ya. Dari jamur-jamur kapasnya itu tetel. Nah ini kalian bisa lihat di video pojok kanan atas
ini kalian bisa klik linknya, yaitu Cana Auranti ya lur, yang terkena jamur kapas, bisa jamurnya itu hilang atau tetel selang 1 minggu setelah menggunakan ini. Terus untuk fungsi dari secangnya itu apa? Kalau untuk secang itu untuk proses ini ya, ini kan nggak terkena sih, ini salah saya kemarin saat proses penggantian air. Ini menculat, terus di dorsal atas ini tuh kan sobek, mana ya, kelihatan nggak ya? Nah ini sobek itu towal, serta sisiknya itu lepas di punggungnya ini, tapi sudah nggak kelihatan ya ini. Nah ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan luka ya lur, fungsi dari secang tersebut lur, begitu lur. Tentunya diimbangi dengan pakan yang mengandung protein atau yang cepat memulihkan luka ya, seperti contohnya itu cacing merah. Kalau saya menggunakan cacing merah ini. Nah ini seperti ini lur, sudah paham ya sampai sini? Terus juga bisa kita gunakan untuk treatment. Nah ini yang kalian perlu tahu kan, maru itu mempunyai marking ya, alias bar. Nah ini sebentar, bar ini. Nah ini untuk mempertebal lur, mempertebal marking si Cana Maru ini, karena kalau kelamaan di air bening itu barnya itu bisa memudar lur. Kalau untuk warna, emang warna si maru itu naik, tapi lama kelamaan kalah dengan barnya itu bisa memudar ya, karena pH-nya itu tinggi. Maka dari itu kalau saya itu kalau pelihara Cana Maru itu saya selang-seling ya, sebulan pakai air bening, 1 bulan pakai air ketapang, biar enggak memudar ya untuk barnya itu. Nah ini juga, ini kemarin sempat memudar ini dulu Cana Riau ini up ya untuk warna, tapi sekarang ini malah turun. Nah ini cabung pun juga ada kemarin, tapi turun karena tak taruh cuma di ember, di outdoor kemarin tuh, karena nggak ada tempat. Progresan saya banyak, ya udah tak taruh di ember, malah sekarang ya gini lur, cabungnya hilang, warna turun. Nggak apa-apa, nggak masalah, nanti saya akan treatment kembali dari nol lagi lur. Oke gitu ya lur, jadi fungsinya itu pertama menurunkan pH air, kedua sebagai antibiotik, ketiga itu sebagai treatment bar yang memudar atau mempertebal bar. Bisa juga untuk warna juga bisa ya lur. Ini contohnya untuk perbandingannya di air bening sama air ketapang. Kalau air bening seperti ini ya, warnanya itu memang cerah, tapi untuk bar itu memudar, dan cabung itu juga memudar. Kalau untuk cabung atau bunga itu lebih, kalau saya asumsi pribadi saya, kalau saya amati, kalau untuk cabung atau bunga itu berbeda ya. Kalau cabung itu kan masih calon, kalau bunga kan sudah solid ya. Kalau cabung itu masih bisa memudar ya. Nah itu dikarenakan satu pH-nya naik atau pakan lur, biasanya proteinnya kurang, itu bisa memudarkan ini si bunganya atau cabungnya itu ya. Tapi lebih tepatnya ke cabung ya, bukan bunga. Kalau bunga itu udah solid ya, seperti itu lur. Jadi sampai sini paham ya fungsi dari ketapang dan air bening itu seperti itu lur. Oke, bahkan ini kalian bisa jual ya lur. Ini peluang usaha di masa-masa pandemi seperti ini ya. Ini kalian bisa jual di harga 5.000 sampai 10.000 lur ini lur.
Banyak kok yang jual seperti ini di Facebook juga banyak. Kalian juga bisa cobalah ditawarin bikin seperti ini, terus ini diganti label kalian atau logo kalian lur. Ini kan masih Aqua ya, takutnya endorse, tapi sini saya nggak endorse. Seperti itu lur. Dari hal-hal yang nggak bermanfaat nanti juga akan jadi bermanfaat ya. Ini seperti ini. Ini dari ketapang yang awalnya sampah sekarang menjadi berkah lur ini. Oke lur, segitu dulu dari saya. Bila video ini sangat bermanfaat untuk kalian ya alhamdulillah. Kalau kurang bermanfaat ya mohon maaf. Bila ada saran dan kritik kalian bisa langsung saja ditulis komentar di bawah ini ya lur. Oke lur, sebelumnya yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Yang sudah tekan tombol subscribe terima kasih banyak untuk supportnya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.